Oke guys, selamat pagi dan selamat datang kembali di Simulation SP. Alright. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, share juga boleh ya. Dan untuk video terakhir teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Alright. Jadi dari video sebelumnya ya teman-teman, kita udah belajar cara mudah untuk integrasi dengan analitik ya teman-teman. Kita di sini sudah mengintegrasikan persamaan volume tangki versus ketinggian secara analitik. Wow, after the storm ya teman-teman, finally kita berhasil menemukan volume tangki versus ketinggian dengan cara yang benar-benar pusing. Tapi teman-teman pasti berpikiran seperti ini, bagaimana kalau aku nggak punya waktu untuk mengintegrasikan secara analitik? Harus buka-buka gitu catatan lama, catatan matematika, teknik kimia, buku kalkulus gitu, harus cari-cari di internet, harus pusing lah pokoknya, harus lihat-lihat video Simulation lagi. Sekarang aku mau nawarin satu tips dan trik tentunya, cara gampang integrasi pakai Excel guys. Wow, bayangkan kita akan mengintegrasi dengan Excel guys, volume tangki versus ketinggian. Oke, langsung aja. Jadi di pengerjaan kali ini kita akan mengerjakan persamaan analitik volume tangki silinder versus ketinggian. Jadi teman-teman bayangkan dong, kita kemarin udah nulis panjang lebar tapi nggak dipakai. Nah, di sini kita akan melihat apakah jawabannya masuk akal atau tidak. Nanti akan kita bandingkan. Kemudian akan kita integrasikan persamaan kemarin dengan metode trapezoidal rule 11 titik. Apa itu trapezoidal rule? Itu nanti ya teman-teman, kita akan perjelas. Membuat perbandingan kurva ketinggian cairan versus volume tangki. Dan yang terakhir adalah mencari jawaban kasus. Kembali ke pertanyaan bos, kalau levelnya 25% berapa volumenya? Ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita buka Excel, karena jawabannya nggak ada di PowerPoint ya guys. Aduh. Oke. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buat judulnya ya. Jika volume head dihitung sebagai volume bola ya. Nah, untuk kasus lainnya kita bisa menghitung A.2 jika volume head tidak dihitung. Artinya rata ya teman-teman. Silindernya dianggap silinder seperti kaleng yang disusun horizontal. Nah, jadi ini kita delete aja volume bolanya. Bye bye. Life is simpler ya guys kalau kita berhasil menghilangkan yang nggak perlu. Karena sejatinya hidup ini yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu kita tinggalkan. Oke, mulai lagi filosofinya ya. Jadi simpel aja teman-teman. Cara mencari volume tangki ya udah masukin H-nya aja. Nah, diketahui, kita tulis dulu ya guys. L T atau panjang tangkinya itu adalah 2 meter. Ya. Terus diketahui diameter tangkinya itu adalah 1 meter. Berarti jari-jarinya adalah berapa guys? 0,5 meter. Kita udah tahu diameter, udah tahu jari-jari. Sekarang kita akan cari ketinggian tangki. Ketinggian tangki adalah 2R atau R dikali 2 sama dengan 1 meter. Bolak-balik aja ya kerjaan kita. Cari diameter, cari jari-jari, cari ketinggian. Aduh. Oke ya teman-teman, ini kita kasih kiri kanan ya. Enakan belajar seperti ini teman-teman, jadi mirror ya, kiri kanan. Iya, mantap sekali saudara-saudari. Oke, kita udah masukin semua yang diketahui ya. Kemudian di sini adalah volume dalam meter kubik. Nah, volume dalam meter kubik kita tulis ya, head bola. Sebenarnya bukan bola ya guys, bahasa matematikanya. Nanti saya akan dimarahi matematikawan di luar sana. Itu spherical. Iya, maaf. Ini spherical tank ya guys. Oke. Di sini aku udah punya ya. Aku akan siap-siap tempatnya. Di sini akan aku buat tabel teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di sini aku akan buat dari 0 ya. 0, kemudian ada 0,1 ya. Di tengah 0,2 dan 0,25 ya. Dimana pertanyaan bos adalah 25% dari ketinggian tangki. Nah, oke, selanjutnya teman-teman. Di sini kita punya, kalau di kuliah atau di kalkulus ini arc sinus ya. Ini bukan sinus pangkat -1 ya teman-teman. Ini maksudnya arc sinus ya.
Misal kita punya sinus 90 derajat, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti arc sinus 1 adalah 90 derajat. Nah, masalahnya teman-teman, di sini Excel ini tidak mengenal dia derajat. Dia itu untuk fungsi sinus itu dia dalam radian, teman-teman, dalam radian ya. Jadi untuk arc sinus kita bisa pakai sinus asin ya. Nah, asin teman-teman ya, asin. Return the arc sinus of number in radians. Nah, jadi teman-teman, di sini asin itu adalah menghasilkan dalam radian, teman-teman. Dimana diketahui 180 derajat itu sama dengan 180 derajat itu sama dengan pi radian. Berarti 90 derajat itu sama dengan apa? Sama dengan pi per 2 radian. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan arc sinus. Tentunya tidak secepat itu Ferguson. Kita akan membuat persamaannya jadi lebih teliti. Di sini saya akan tulis asin ya. Arc sinus akar apa nih guys? H per 2R tentunya ya. Nah, tutup. Di sini saya akan mengerjakan yang ada di sini dulu. Ini untuk menghindari ketidaktelitian ya, teman-teman semua. Oke, baru kita akan menghitung volume bola. Jadi langsung aja. Mustahil sebenarnya teman-teman punya silinder tanpa head itu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menulis sama dengan ya, arc sinus asin ya, kurung buka akar dari H per 2R, di mana H-nya adalah 0 dan R-nya adalah, dan 2R-nya adalah, atau diameter 2R totalnya adalah 1 meter. Atau sama aja teman-teman, mau diklik di 1 meter atau diklik di 2 kali R. Sama aja ya teman-teman ya. Oke. Itu adalah ini. Enter. Nah, di sini teman-teman, untuk R sama dengan 0,5 meter ini dia fix, maka harus kita kunci dengan menggunakan F4. Nah, sekarang saya akan drag down ke bawah. Oke, mantap jiwa sekali. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menghitung volume tangki. Pelan-pelan ya. Pi dikalikan dengan H dikuadratkan dikali R. Jangan lupa R-nya dikunci ya. Minus 1/3 dikali H pangkat 3 ya. H pangkat 3 ya. Dikasih tutup. Nah, jadi ingat-ingat H kuadrat dikali R ya, dikurangi 1/3 H pangkat 3 ditambah dengan R kuadrat ya teman-teman. R kuadrat ya dikali LT. Nah, dibagi 2. Jangan lupa di sini kita punya yang harus dikunci dan LT-nya juga harus kita kunci. Oke. Dikali apa? Dikali 4 kali arc sinus ya. Di sini kita punya arc sinus dikurangi sin kurung buka. Sin apa nih guys? Kita di sini punya sinus 4 ya, dikalikan dengan arc sinus ya. Oke. Kita kasih tutup. Nah, udah deh. Di sini kita cek-cek lagi ya teman-teman semua. Kita pencet enter dan kita drag down ke bawah. Wow. Jadi kita berhasil mendapatkan volume tangki seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk 0,25 volume meter kubiknya adalah 0,3889. Jadi jawaban bos sudah terjawab nih teman-teman. Jawaban bos sudah terjawab. Nah, bagaimana kalau headnya tidak kita hitung? Itu akan kita jawab setelah ini. Kita akan menghilangkan volume bola. Bye bye. Ini akan saya drag down ke bawah. Oke teman-teman semuanya, kita berhasil mendapatkan tangki tanpa head. Oke teman-teman semua, kita udah dapat ya seperti ini. Jadi sebenarnya jawaban bos sudah terjawab. So, selamat teman-teman semua. Yeay. Caranya adalah gampang banget. Kita pencet insert, kita pencet XY scatter dan
terbentuklah kurva. Wow, secepat itu ya kita buat kurvanya dalam Excel. Jadi langsung aja kita buat access title, grid line-nya kita copot, legendnya kita buat. Nah. Terus sorry, ini kita set di bawah aja ya bottomnya. Oke teman-teman, jadi kesalahan teknis tadi, sorry. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu, mungkin Excelnya sedang ngantuk ya. Jadi ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya kurva kalibrasi tangki. Ternyata kalau kita menghitung head sebagai bola dan menghitung head sebagai tanpa bola, perbedaannya cukup jauh teman-teman. Sekitar dari 2 sampai 0,5 ya. Kita bisa hitung selisihnya. Ternyata dia selisih 0,5 meter kubik teman-teman ya. Jadi di sini ada gap antara volume ketika dihitung dengan bola dan ketika dihitung tanpa bola, tanpa head. Jadi kalau teman-teman berbentuk silinder, tangkinya adalah berbentuk silinder elliptical disc head ya, atau elips ya. Jadi headnya itu bentuknya elips, tidak bulat sempurna. Kira-kira kurvanya ada di tengah-tengah sini teman-teman. Ya, ini sekali lagi ini adalah aproksimasi kasar, perkiraan kasar. Jadi teman-teman nanti bisa kira-kira di sini, mungkin bisa pakai metode interpolasi atau metode rata-rata gitu. Nah, nanti kita discuss lagi ya caranya seperti apa ya. Nah, kita sudah selesai menghitung secara analitik. Nah, selanjutnya kita break sebentar dan teman-teman bisa pause video ini untuk memahami hitungan ini, dan sampai jumpa di cara berikutnya. Oke teman-teman semua, pada segmen sebelumnya kita sudah menghitung cara analitik ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana jika kita tidak punya waktu? Jadi kita harus mengintegralkannya secara numerik nih. Di sini aku akan tulis nih teman-teman, secara numerik. B secara numerik ya. Numerik. Nah, jadi ya teman-teman, kalau secara numerik kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Langsung saja kita mulai. Oke. Jadi ketika secara numerik persamaan kita simpel aja, menggunakan persamaan ini. Nah, oke teman-teman semua. Nah, di sini kita akan menghitung secara metode, kita akan tulis ya. Metode trapezoidal rule. Oke teman-teman, dalam metode trapezoidal rule, di sini kita dapat menghitung nih integrasinya. Sorry. Oke. Jadi teman-teman, integral ya. Ketika di sini kita menamakan suatu fungsi namanya fh, integral fh dh ya, itu akan sama dengan dh dibagi 2, atau bisa kita sebut delta h ya, atau kita bilang di sini adalah increment atau step size. Delta h bagi 2 dikali dengan fh ya. Tentu saja di sini adalah fh teman-teman. Oke. Di sini adalah fh, di sini aku akan tulis fh kosong ya. Nah, fh kosong ditambah 2 fh1. Oke. Ditambah 2 fh2 ditambah titik ditambah 2 fh10, nah, ditambah 1 ya teman-teman, 1 fh11. Nah, jadi di sini kita butuh fungsi-fungsi ini ya teman-teman. Ketika ini semua adalah fh, maka saya akan mensubstitusi atau memasukkan nilai h ke dalam fungsi ini. Nah, caranya gimana tuh? Di sini kita akan mencoba pada h sama dengan 0 ya. Nah, di sini aku akan tulis h sama dengan 0. Oke. Nah, h sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada delta h ya teman-teman. Delta h di sini bisa kita isi dari B68 dikurangi B58,
Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Dari sini dikurangi H0 dibagi sama 11 kurangi 1. Nah, itu adalah delta H teman-teman. Rumus untuk mencari increment. Oke. Kemudian nilai H ini ya. Nilai H yang ada di sini adalah 0 ditambah delta H. Akan kita lakukan sampai angka 11. Oke. Di sini kita langsung aja ya bisa menghitung 2 kali H kali R ya, 2HR, 2 dikali H dikali R. Uts, ternyata salah ya, meleset ya. R-nya sebesar ini ya, teman-teman ya. Oke. 2HR dikurangi H kuadrat. Oke, langsung saja kita drag down ke bawah. Dan FH adalah Pi dikali ini 2HR dikurangi H kuadrat ditambah 2 dikali LT, dimana LT adalah ini dia LT, dikali akar atau SQRT 2HR dikurangi H kuadrat. Udah deh, kalau kita udah tahu, kita drag down ke bawah dan kita kalikan dengan modifier teman-teman atau koefisien. Di sini kita punya 1, 2, 2, 2, 2 sampai 1 teman-teman. Jadi koefisiennya kita tulis 1 sampai 1 dan selanjutnya kita kalikan modifier dengan FH. Nah, sehingga kita dapat seperti ini dan totalnya adalah ini teman-teman. Sehingga integralnya adalah delta H dibagi 2 dikali dengan total semua fungsi ini. Nah, 0 ya hasilnya. Nah, karena kita belum melihat teman-teman fungsinya seperti apa. Nah, sekarang langsung aja kita buat ya secara lebih konkret ya. Secara lebih konkret kita akan buat untuk yang ada angkanya. Sekarang kita akan coba di ketinggian 0,1 ya. 0,1 kita bisa lihat di sini kita ganti dulu delta H-nya. Saya kunci sheet-nya. Jadi saya akan mengintegrasi 11 titik dengan trapezoidal rule dari 0 sampai 0,1. Nah, sehingga didapatkan volumenya secara integrasi adalah 0,0956. Padahal secara analitik 0,0964. Caranya simple, tidak usah berlama-lama kita menurunkan persamaan dan hasilnya nggak jauh beda. Jadi lebih mantap kan kalau kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya untuk menghitung ya, untuk bisa menghitung ini akan saya tulis ya. Akan saya perbanyak sampai titik ke 10. Setelah kita lakukan integrasi dari persamaan yang kita buat ini, atau kita sebut FH ya teman-teman. Setelah FH ini, fungsi H ini kita integralkan dengan numerik trapezoidal 10 titik 11 titik ya teman-teman, 10 increment dan 11 titik. Nah, sudah kita integralkan, kita masukkan FH dan kita total semua FH-nya. Kita kalikan delta H dibagi 2 sesuai rumus ini ya, dikali sama total fungsi ini. Nah, kita lakukan untuk tiap-tiap H, kita dapatkan jejeng. Ini adalah volume head secara numerik. Ternyata nggak beda jauh ya teman-teman. Dan waktu untuk mengintegrasikan secara analitik itu bisa teman-teman alokasikan gitu untuk menghitung secara numerik. Jadi langsung aja kita buat dalam grafik. Wow, ternyata secara analitik atau numerik nggak beda jauh ya, cuman beda di digit terakhirnya aja teman-teman saat 1. Nah, kenapa bisa begini? Karena di saat data ke-1 dan data ke-11 di sini hasilnya 0 teman-teman nilai FH-nya. Sehingga dia seolah-olah tidak diikutkan ke persamaan integrasi ini. Padahal dia ada teman-teman, ada nilainya. Nah, itulah yang menyebabkan nilai secara numerik lebih rendah daripada secara analitik. Mantap sekali. Oke, sekarang bagaimana kalau dia punya head? Tanpa head maksudnya. Nah, langsung aja kita copy semua yang kita tulis di atas. Kita copy ke sini, boom. Dapat deh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau tanpa head ya, nilai FH-nya ini berkurang teman-teman. Jadi untuk yang Pi tadi, untuk yang Pi kali 2HR minus H kuadrat tadi kita hilangkan ya. Oke. Jadi kita hanya punya 2 dikali LT B9, oke, dikali akar 2HR ya, dikurangi H kuadrat.
atau 2 dikali LT dikali SQRT M58. Ini adalah M58. 2 dikali H dikali R dikurangi H kuadrat. Nah, udah deh. Kalau kita udah punya fungsi pastinya, kita drag down aja ke bawah. Oke, mantap. Kalau udah, kita kalikan modifier. Ingat formatnya 1 2 2 2 2 2 2 1. Nah, kita kalikan modifier tadi, koefisien dengan FH. Kemudian kita totalkan ke bawah, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Terus di sini nilai H-nya bisa kita ini juga ya, teman-teman. Oke. Bisa kita lakukan untuk H yang lain, misalkan 0,1 ya. Oke, terus FH-nya kita ganti. Di sini kita hapus saja. Enter. Kita drag down ke bawah. Oke. Kita sudah berhasil mendapatkannya. Dan kita selesaikan sampai H sama dengan 1 meter. Dan hasilnya ini, teman-teman. Wow, bisa dilihat ya. Kalau kita dengan menggunakan metode analitik dan numerik tidak jauh berbeda. Sekali lagi tidak jauh berbeda ya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, metode analitik dan numerik ternyata memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Hal ini karena titik-titik pada metode numerik trapezoidal itu sudah cukup banyak, dianggap sudah cukup. Oke. Yang kedua, volume jika kita menganggap head itu adalah bola sempurna, itu lebih besar dan perbedaannya signifikan ya teman-teman, sekitar 0,5 meter kubik daripada headnya tersebut diabaikan atau dianggap rata. Amazing ya. Jadi tak mengabaikan head aja bisa menghilangkan 25% dari volume tangki. Dan ketika head dianggap elliptical disk atau kondisi aktualnya ya, artinya nggak begitu cembung maupun nggak begitu rata. Dia antara 1,5 sampai 2,09044 meter kubik. Oke teman-teman semua, cukup segitu pembahasan gua kali ini, dan sampai jumpa di konten Simu Legend berikutnya. Bye bye.